Salam, eh, salam sahabat. Kita berjumpa lagi di channel kami. Saat ini hari ini tanggal 3 Juni tahun 2023. Berkenaan dengan hari Sabat, hari Sabtu atau hari yang ketujuh, maka pada saat ini firman Tuhan yang harus disampaikan pada saat ini, karena ini hari ini adalah hari Sabat, itu hari yang ketujuh, dan hari yang memang ditetapkan oleh Bapa dari sejak ciptaan. Dengan demikian saya di sini sedikit apa yang Bapak sampaikan Sabat ini dengan firman Tuhan, sedikit saya membagikan tentang rahasia daripada Sabat itu sendiri. Ya, ada dua ayat. 1 Korintus 15:45, seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Ketika itulah Tuhan Yahweh membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya, memberikan manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Haleluya. Kejadian 2 ayatnya yang ke-7. Ya, itu ayat yang mendasar. Kita lihat kembali lagi ke atas di ayat yang ke-3. 2. Ketiga, Yahweh pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Berhentilah ia pada hari ke-7, dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya. Lalu Yahweh memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Ya, demikian riwayat langit dan bumi pada waktu itu, ketika Tuhan Yahweh menjadikan bumi dan langit. Haleluya. Jadi pada hari pertama itu adalah hari Minggu. Itu hari pertama. Hari kedua itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Itu ke hari-hari yang ke-6. Nah, manusia di sini diciptakan pada hari yang ke-6. Hari ke-6 nanti disebut dengan Jumat. Hari ke-6 itu, hari ke-7 itu berhubungan dengan hari Sabat atau hari Sabtu. Nah, di hari Sabtu inilah setelah Tuhan ciptakan manusia dan tumbuhan hewan, mereka belum bergerak karena mereka belum diberkati, mereka belum diberikan keputusan oleh Tuhan pada hari Sabat itu, pada hari Jumat itu selesai. Nah, nanti pada hari Jumat ini, Sabtu ini, hari yang ke-7 itu baru di situ ibadah Sabat pertama diadakan oleh Bapa di surga dengan segala yang diciptakan termasuk manusia. Manusia ini belum hidup, masih dalam bentuk sudah dibuat, baik itu Adam, baik itu Hawa, dua-dua sudah dipasang pasangan dan sudah baik. Tapi belum mereka itu memperoleh hidup. Nah, mereka itu belum dihidupkan karena belum ada roh kehidupan di dalam tubuh daripada manusia itu dan juga tumbuhan hewan yang Bapa ciptakan. Pada hari Sabat itu dia memberkati mereka. Yang pertama adalah pada hari Sabat itu Tuhan berikan napas hidup atau roh kehidupan itu di dalam hidungnya, melalui dalam tubuh Adam dan Hawa, melalui hidungnya Adam dan Hawa ditiupkan ke dalam napas kehidupan itu. Lalu di ubung-ubung kepala di sini itu Bapak Yahweh menaruh namanya
Jadi namanya itu dia berbentuk T atau Tuhan, namanya dimasukkan dari ubumbung kepala ke dalam. Itu tanda kepemilikan Tuhan bahwa Tuhan menciptakan manusia itu. Itu makanya Yesua dia bilang sama orang Yahudi, Bapakku Yahweh di surga mengadakan hari Sabat untuk manusia, untuk kepentingan manusia. Sehingga Tuhan juga, Yesua juga adalah Tuhan atas hari Sabat. Di situ dia tekan. Nah, namun sejak manusia dan Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa, kemuliaan itu hilang. Roh napas itu masih tetap mereka hidup keluar dari Taman Eden, tapi kemuliaannya itu hilang. Nama kemuliaannya itu dia hilang. Nah, itu makanya tadi di 1 Korintus itu dibilang. Di 1 Korintus itu tadi dibilang bahwa sebab ada tertulis manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Nah, itu maksudnya begini. Setelah Yesus datang, pada hari yang ke-6, 66 anggota tubuh manusia ini diciptakan. Hari Jumat itu, harus Yesus mati di kayu salib. Makanya 1 Korintus 1 Petrus 2:24 bilang, ia sendiri telah memukul dosa kita dalam tubuhnya supaya kita yang mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi manusia yang dianggap sudah mati di hadapan Tuhan, tidak ada kehidupan lagi walaupun itu manusia hidup. Maka Yesus ambil semua dosa manusia dalam menampung tubuh manusia. Dia ambil di tubuh Yesus, berdia bawa naik ke Golgota. Dia harus mati di atas kayu salib itu pada hari yang ke-6. Nah, pas jam 5 itu Yesus dengan penyamun di sebelah kanan dong ke Firdaus, Taman Eden di bawah. Nah, karena besok itu sudah hari Sabat, jadi Yesus membawa darahnya untuk memberikan roh kehidupan itu kepada manusia. Setelah sampai di Firdaus itu, Yesus kerja banyak di sana. Setelah dia kerja semua pintu maut ditutup, naga masukkan dalam tahanan luar, wajib lapor. Semua apa saja Taman Eden yang tadi dibersihkan, disucikan oleh darah Yesus, disembunyikan dalam rahim bumi. Setelah itu Yesus menutup pintu-pintu maut, pintu surga dibuka. Orang-orang perjanjian lama yang mati dalam Tuhan itu dibawa naik dari Tartarus, mereka dibebaskan, bawa naik ke kota-kota kudus Tuhan. Nah, pada hari Minggu, hari pertama itu Yesus menang, dia bangkit dari antara orang mati. Hari itu adalah kekalahan total bagi iblis. Hari Minggu itu hari kekalahan total bagi iblis dan pengikut-pengikutnya. Haleluya. Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Lalu apa yang terjadi? Setelah 40 hari 40 malam, Yesus menyatakan bahwa dia hidup. Dia naik ke surga. Setelah di surga 10 hari baru dia meminta roh kehidupan itu dari Bapa, diturunkan Pentakosta. Roh manusia itu diperbaharui kembali. Yesus bilang kamu harus lahir baru, Nikodemus. Jadi roh manusia yang tadinya tercemar itu harus dilahir kembali di dalam Kristus. Karena ibu kita yang melahirkan kita adalah dengan air, dada, dan roh adalah Yesus. Di dalam Yesus mengalami baptisan, namanya baptisan roh, baptisan tubuh Kristus. Nah, yang menjadi penghormatan bagi Tuhan dan hari yang ditetapkan hari Sabat adalah, bagi manusia adalah hari Sabat. Itu adalah kita menghormati Tuhan karena Tuhan kasih kita napas. Kita ke orang-orang sakit ke rumah sakit, napas ini mahal. Orang masuk ICU dibeli itu udara, napas. Kalau Bapa di surga kasih napas kepada kita itu cuma-cuma lalu hidup. Bapa taruh tanda huruf T atau tanda milik Tuhan itu dalam ubumbung kepala. Sehingga manusia itu mengalami namanya umur panjang. Ya, jadi orang-orang yang bukan dalam Tuhan, dalam Kristus itu dianggap di hadapan Tuhan sama dengan manusia mati. Tapi orang-orang yang memiliki roh kemuliaan, karunia-karunia Roh Kudus, baptisan air, baptisan api, baptisan roh, itu orang dianggap orang-orang itu hidup. Makanya orang-orang rohani yang tidak tahu memuliakan pada Tuhan pada hari Sabat, itu adalah orang-orang yang bukan rohani.
Artinya orang memang dalam rohani dia tahu, tapi dia macam berat untuk melaksanakan. Wah, dia bilang saya anak rohani, saya punya karunia roh. Tapi kalau dia tidak berdoa tanya Tuhan, dia tidak menghormati hari Sabat. Itu berarti orang itu belum harus tanda tanya rohnya apa. Nah, jangankan mereka yang di luar sana, yang Kristen-Kristen KTP, nah, bisa ditipu oleh Roma, Eropa, Amerika. Dulu perumusan dia bilang hari Sabat. Hari Minggu itu hari Sabat itu perumusannya dulu oleh dari tangan sudah mewah Papua. Terjadi ke Roma, Eropa, akhirnya terjadi pembodohan di muka bumi. Nah, sekarang kita bertobat, kembalikan hari Sabat. Tuhan bilang kamu orang Papua, kalau kamu kembalikan beribadah di hari Sabat, maka kamu melakukan perkara-perkara di hari Sabat. Kenapa? Bapa itu di surga itu apa yang ditetapkan itu sudah. Karena Bapa itu Maha Kudus. Kudus artinya, Maha Kudus artinya Bapa melakukan firman Tuhan yang Bapa tetapkan. Kalau manusia boleh langgar. Itu makanya manusia itu tidak kudus, karena manusia itu tidak selalu langgar hukum-hukum Tuhan, hukum-hukum Yesus, hukum-hukum Roh Kudus. Tapi kalau dikatakan Bapa di surga itu Maha Kudus, karena dia mencintai hukumnya, dia melaksanakan. Kalau dia bilang itu hari Sabat, dan itu tidak bisa dirubah. Haleluya. Ada hal-hal yang harus dirubah, ada hal-hal yang tidak bisa dirubah. Contohnya, darah perjanjian baru, lama adalah darah binatang. Tapi batal demi hukum karena ada darah perjanjian baru, darah Yesua Masih Adonai. Itu yang berlaku. Ada yang tidak bisa dibatalkan. Seperti sekarang Sabat itu tidak bisa dibatalkan, tidak bisa diganti. Contohnya seperti nama asli Sang Pencipta itu Yahweh. Itu Zaitun, pohon Zaitun tetap pohon Zaitun, tidak pernah pohon Zaitun berubah-ubah nama. Nah, batu karang namanya Yesua tetap Yesua. Tidak bisa orang berubah di Yunani sana atau di Inggris atau di mana dong kasih rubah nama dia menjadi nama lain, tidak. Nama Yesua tetap nama Yesua, nama batu karang tetap batu karang. Haleluya. Jadi Sabat tetap Sabat. Makanya Tuhan keluar ke bumi itu pada hari Sabat. Tidak bisa hari lain. Baru dia harus keluar masuk itu lewat pintu gerbang timur yang ada di Papua. Tidak bisa hari lain. Makanya sekarang Bapak di surga bilang itu, kalau orang Papua semua itu mengerti perkara ini, baru dong menyembah aku pada hari Sabat. Haleluya. Tuhan akan melakukan pemulihan tercepatnya di atas Papua. Cuma orang Papua ini masih diperbudak oleh penjajah-penjajah agama dari Roma, Eropa, Amerika, Indonesia, dan lain-lain. Jadi kalau manusia itu Papua itu mau bebas, mau lepas, mau merdeka pada tahun Jobel, artinya tahun-tahun Jobel sekarang ini. Bebas dalam roh dulu. Bebas dalam roh apa? Ya, haleluya. Orang Papua ya tidak boleh lagi percaya dengan Eropa, Roma, Amerika, negara-negara dengan dom punya apa semua, doktrin, dogma. Mesti harus mereka kembali ke Alkitab. Alkitabiah. Mereka menjalankan murni supaya tidak dibodohi. Ya, Tuhan bilang kalau orang Papua menjalankan ibadah Sabat, itu Tuhan bilang karena mereka ini alasannya mereka ada di pintu gerbang timur. Dekat pintu, penjaga pintu gerbang timur itu orang asli Papua. Makanya pada hari depan pintu gerbang, jadi Bapak harapkan orang Papua harus hormati itu hari Sabat, kuduskan, jaga kekudusan pada hari Sabat. Engkau bisa beribadah, bisa ini dan itu pada hari-hari lain, tapi pada hari Sabat kau jaga kekudusan. Yang kau jaga kekudusan di hari Minggu. Hari Minggu itu tidak boleh kerja, keluar tidak usah. Hari Minggu itu biasa, tapi kalau hari Sabat itu harus menghormati betul-betul. Pagi sudah harus berdoa bangun Sabat, sore sudah harus berdoa mengucap syukur atas Tuhan berikan napas terutama. Tuhan berikan napas pada hari Sabat. Haleluya. Jadi melalui napas dan diturunkan melalui Adam, manusia bisa hidup dan bergerak ke muka bumi. Melalui roh kehidupan yang diturunkan melalui Yesua, saudaranya, kita menjadi orang yang hidup, memuliakan Tuhan. Haleluya. Itulah rahasia daripada hari Sabat itu sendiri. Mulialah namamu, agunglah namamu, tinggilah namamu. Bapa kami mengucap semuanya Engkau muliakan namamu. Engkau saja layak menerima hormat dan puja kuasa kemuliaan. Kami berhenti menyampaikan tentang kabar tentang hari Sabat. Biarlah selanjutnya Roh Kudus yang menguraikan, memberikan visi mimpi, penglihatan, suara menggerakkan
Ada 7 wilayah adat dari 6 suku Israel yang Tuhan tinggalkan turun-temurun Israel kuno ada di Papua ini. Agar mereka mengerti perkara ini dan semakin hari semakin orang tertarik kepada hari Sabat, bukan kepada hari Minggu. Hari Minggu buatan Bapak negara penjajah harus dihentikan dari atas muka bumi Papua. Sehingga semua orang harus kembali beribadah pada hari Sabat dan menguduskan hari Sabat yang mulia ini. Terima kasih Bapak, kami berhenti berdoa, berhenti berbicara, Roh Kudus terus menguraikannya. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara, Tuhan berkati.